Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 vektor. Kita fokuskan pada materi konsep vektor. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 1-10 untuk siswa kelas 11 SMA. Konsep vektor. Aktivitas 1.1. Perhatikan peta yang ditunjukkan oleh gambar 1.4. Ayah ingin berangkat dari terminal bis ke bandara. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah bis dapat bergerak langsung dari terminal ke bandara tanpa berbelok? Kalau kita perhatikan, petanya saya perbesar seperti ini. Dari terminal bis ke bandara tanpa berbelok, maka tidak bisa karena jalannya tidak lurus. Sehingga harus berbelok. Jadi jawabannya di sini tidak bisa. Tunjukkan lintasan ini dengan menggambar garis lurus dari terminal ke bandara. Kalau menggunakan garis lurus dari terminal ke bandara, maka seperti ini lintasannya. Nomor 2. Buat 2 rute bis yang berbeda dari terminal ke bandara. Gunakan warna berbeda. Misalkan dari terminal ini rutenya seperti ini, atau rute yang lain dengan warna garis ungu ini. Dari gambar, lintasan bis tidak dapat langsung dari terminal ke bandara, tetapi perlu mengambil serangkaian jalan. Ayo berpikir kritis. Diskusikan rute dalam aktivitas 1.1 yang kalian sudah buat dalam kelompok. Apakah rute kalian sama atau berbeda? Apa yang membedakan rute yang satu dengan yang lainnya? Tentu rute yang kita ambil akan berbeda. Mengapa? Karena banyak jalan yang kita dapat tempuh. Kalian sepakat bahwa pemilihan rute menentukan arah dan jarak tempuh. Mari kita tinjau ulang rute dengan pengertian konsep vektor. Kita perhatikan gambar 1.5. Kalau menggunakan rute yang garis berwarna biru, maka ada 2 garis panah. Jika kita menggunakan garis merah, maka 1 garis panah merah. Nomor 1. Lambang dan notasi vektor. Besaran fisika dapat dibedakan atas besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya mempunyai nilai saja. Vektor dinyatakan dengan anak panah. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arahnya dapat dinyatakan oleh sudut. Sebuah vektor digambarkan dengan anak panah yang memiliki pangkal dan ujung. Misalkan ini adalah vektor, yang ini adalah pangkalnya, dan ini adalah ujungnya. Panjang panah ini adalah besaran atau nilai, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor. Untuk notasi vektor dituliskan dengan huruf besar, misalkan A, B, di atasnya adalah ada tanda panahnya, atau menggunakan huruf kecil A, ada tanda panahnya, atau menggunakan AB huruf tebal dan A huruf tebal. Besar atau panjang vektor AB dituliskan sebagai AB dengan harga mutlak, dapat bernilai 0 dan selalu bernilai positif. Hal khusus tentang vektor 0 yaitu vektor yang bernilai 0. Pemahaman vektor 0 diulas dalam pengurangan vektor. Sedangkan vektor satuan yaitu vektor dengan besar 1 dan arah tertentu. Vektor satuan diulas dalam komponen vektor. Tahukah kalian, rute pesawat terbang merupakan rangkaian sejumlah vektor yang dapat berbeda walaupun nampaknya pesawat terbang lurus saja. Gambar 1.8 menunjukkan lintasan pesawat yang merupakan
kumpulan sejumlah vektor. Panjang dan arah vektor dapat berbeda-beda selama rute perjalanan. Setiap vektor menyatakan suatu perpindahan. Makin panjang vektor, makin besar perpindahannya. Misalkan pesawat ini akan bergerak dari kota A ke kota B. Misalkan rutenya tidak lurus, membentuk garis seperti ini, maka di sini banyak sekali vektornya. Kalau kita gambar dengan garis lurus, kita cukup menggambar satu vektor. Nomor 1, menggambar vektor. Bagaimana cara menggambar vektor? Kita gambar koordinat kartesius terlebih dahulu. Untuk vektor P, arahnya 0 derajat, maka sejajar dengan sumbu X. Arah vektor Q adalah 90 derajat, maka sejajar dengan sumbu Y. Arah vektor R 225, maka besar sudutnya yang ini adalah 225 atau 45 dari sumbu Y. Aktivitas 1.2. Gambarkan vektor dari gambar 1.9, gunakan busur untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh vektor tegangan tali dan penggaris untuk menentukan panjang vektor. Nomor 2. Jika 1 cm mewakili 10 Newton, tentukan besar setiap vektor gaya dalam gambar 1.10. Kita perhatikan gambar 1.10. Untuk vektor P, kita hitung berapa satuan. Ada kotak satuan di sini, 1, 2. Maka vektor P besarnya adalah 20 atau 2 cm atau 20 Newton. Vektor Q 1, 2, maka 20 Newton. Sedangkan vektor R di sini berbentuk garis miring. Kalau kita buat segitiga siku-siku, maka ke kiri panjangnya adalah 2, ke bawah 2. Kita perhatikan segitiga siku-siku yang panjangnya adalah 2 cm dan 2 cm. Maka garis miringnya adalah 2/2, sehingga besarnya adalah 20/2 Newton. Nomor 3, gambarkan dan namakan vektor berikut. Yang A, panjang 8 cm dan arah 150 derajat. Kita buat koordinat kartesius terlebih dahulu. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y-nya. Panjangnya 8 cm dan arah 150. Untuk menentukan besar sudut 150, kita menggunakan busur derajat. Di sini ada angka 150. Kita beri tanda dan kita tarik sebuah garis. Panjang garis ini adalah 8 cm. Yang B, panjang 6 cm dan arah 330. Kita taruh sebuah busur seperti ini. Karena di sini kita mulai dari 180, berarti 330 kita kurangi dengan 180 sama dengan 330 dikurangi 180, 150. Maka kita cari di sini sudah angka nolnya dan kita cari angka 150. Kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 330. Inilah vektor yang A, besarnya 8 cm, arahnya 150 derajat. Sedangkan vektor yang berwarna hijau 6 cm dan besar sudutnya 330. Nomor 3, sifat-sifat vektor. Kalian pasti pernah mengetik menggunakan keyboard baik pada komputer maupun laptop. Gambar 1.11 menunjukkan vektor-vektor medan listrik di berbagai posisi pada plat sejajar di keyboard.
Vektor-vektor tersebut sejajar dan sama panjang. Kalau kita perhatikan di sini adalah tombol keyboardnya. Kalau kita tekan maka vektornya mengarah ke bawah. Dan semua sejajar dan sama besarnya. Kita perhatikan gambar ini, gambar 1.12 vektor A dan vektor B. Dua vektor dikatakan sama jika keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Vektor negatif sama besar tetapi berlawanan arah dengan suatu vektor. Misalkan di sini ada vektor A. Dengan arah yang berlawanan maka disebut dengan negatif A. Aktivitas 1.3. Buatlah vektor sembarang yang panjang dan arahnya kalian tentukan sendiri, namakan vektor A. Misalkan ini adalah vektor A-nya. B. Gambarkan negatif vektornya. Misalkan ini adalah negatif vektor A-nya dengan arah berlawanan dan panjangnya sama. C. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh negatif vektor negatif A. Kalau kita geser vektor yang berwarna biru, maka bentuk atau besar sudutnya 180 dengan vektor positif A-nya. Silahkan kalian ulangi untuk vektor lainnya. Ayo cermati. Tentukan apakah setiap pasang vektor berikut ini merupakan vektor dengan vektor negatifnya. Contoh A, kita cari panjangnya sama, maka yang A tidak ada yang sama. Sedangkan B dan C arahnya berbeda, panjangnya sama, sehingga dapat dikatakan vektor B sama dengan negatif vektor C. E dan F panjang dan arahnya sama, sehingga dapat dikatakan vektor E sama dengan negatif vektor F. Perkalian vektor dengan suatu skalar. Perhatikan gambar 1.17. Apakah yang kalian dapat simpulkan? Misalkan ini adalah vektor A, maka kalau 2A itu 2 kali dari panjang A. Kalau saya gambarkan di sini, misalkan ini adalah vektor A, ada 2A, berarti 2 kali vektor A. 1, 2. Maka yang ini adalah 2A. Kalau 2,5A atau 2,5, maka ada 1, 2, dan ada setengahnya. Yang ini 2,5A. Maka panjang ini bisa ditulis satu vektor saja, 2,5A. Kalau ada negatif 2,5A berarti arah berlawanan. Maka yang ini adalah negatif 2,5A. Kalau negatif 0,5 berarti setengah dari ini, negatif 0,5A. Sehingga yang dapat kita simpulkan, dua vektor dikatakan sejajar jika searah atau berlawanan arah. Ayo cek pemahaman. Mengapa diperlukan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh untuk mendukung penjelasanmu. Konsep vektor berguna dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu melokalisasi orang, tempat, dan benda. Vektor juga dapat menggambarkan benda yang merespon gaya eksternal yang diberikan padanya. Misalkan sebuah kendaraan, mobil ini bergerak maju ke depan. Maka gambar vektornya, ini adalah titik pangkalnya dan ini adalah ujungnya. Maka besar vektornya misalkan A. Demikian materi konsep vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.